Saya akan sharing dan berbagi informasi menarik seputar sepeda gunung. Ya, ini dia. Ini di depan kita adalah sprocket, dan di sini saya akan coba menyampaikan bagaimana sih caranya membongkar bagian rumah prehab. Silahkan simak ya brosis sampai selesai. Pertama kita akan angkat dulu sprocketnya. Jangan lupa ini membukanya ke arah kiri ya, seperti halnya baut-baut halayak umumnya ya, diputar ke kiri saja. Setelah itu, setelah sudah bisa diangkat, silahkan angkat saja bagian sprocketnya ya. Yang saya ataupun yang di depan kita ini adalah prehab model Go3, ataupun yang umumnya kita kenal yaitu prehab masih menggunakan kones mangkuk gitu ya. Jadi intinya sih masih pelor dan belum bearing. Kalau bearing nanti saya akan ulas juga setelah ini ya. Sekarang kita buka bagian kunci ini juga ke arah kiri. Ini kunci yang ada di QR ataupun yang ada di asnya. Setelah terbuka, kita cabut bagian bautnya juga ataupun kones yang penahan pelornya ini, seperti ini tampilannya. Nah, setelah kita cabut ya, maksudnya asnya, dan yang terjadi adalah pelor-pelor Go3 pada copot ya, terjatuh. Sekarang kita balikan lagi, kita lihat ini kepala ini ya, kepala prehab. Nah, ini dia kepala prehab. Sekarang kita ambil dulu pelor-pelornya. Setelah diambil, sekarang kita angkat. Ini ada kayak seperti karet seal gitu. Ini tinggal cungkil saja menggunakan obeng ataupun yang lainnya ya. Intinya sih tinggal cungkil aja ini, seperti ini ya. Nah, seperti ini dia tampilannya. Jadi di bagian mangkuk ini yang akan kita buka. Nah, seperti ini. Jadi di bagian mangkuknya itu ada coakan, ada 2 coakan ya. Saya akan bersihkan dulu supaya terlihat. Dan ini juga harusnya sih sering dibersihkan, ataupun ya minimal ketika kita goes dan udah lama pastinya berkarat, apalagi kena air hujan, itu harus kita bongkar dan bersihkan. Ada alternatif cara membukanya, yaitu dengan pahat seperti ini. Yang penting lebarnya itu 3 cm. Nah, ini dari diameter mangkuk ini adalah 3 cm. Jadi alternatifnya bisa menggunakan plat ataupun pahat. Namun di sini saya menggunakan tracker yang prehab Go3 seperti ini. Ini menurut saya sangat simple dan mudah digunakan, terus presisi gitu ketika kita membongkar bagian kepala prehab ini, seperti itu. Dan ini saya beli online juga, tampilannya seperti ini. Jadi konsepnya nanti, bagian ini, bagian ini kita akan masukkan ke jalur QR-nya. Nah, ini nanti akan menahan ke bagian mangkuk yang sebelah cakramnya. Nah, dan untuk ini benjolan yang itu akan membuka kepala prehabnya. Oke, sekarang kita praktekkan. Nah, ini benjolan yang ini. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini. Itu langsung PNP ya, artinya langsung presisi aja gitu. Enggak geser-geser ya, artinya sangat press speed banget, sehingga meminimalisir kerusakan di bagian mangkoknya, seperti itu. Nah, seperti ini kan. Kalau pakai pahat itu kemungkinan besar ada saja mungkin karena tidak presisi, bisa jadi akan merusak bagian mangkuk kepala prehabnya. Kalau pakai ini sangat mudah dan presisi ya. Dan cara membukanya, jangan lupa untuk membuka kepala prehab ini berbeda dengan baut-baut ataupun mur-mur yang lain. Nah, seperti ini.
Jadi apa ya disebutnya ini, baut yang panjangnya ini kita masukkan ke sebelah cakram itu, kemudian kita kunci di sini, putar. Nah itu dipreskan dulu si tracker pembukanya ke bagian kepala prehabnya. Nah ini dia yang saya maksud, seperti ini. Nah itu akan terkunci di bagian sini. Nah, setelah dikencangkan bagian ininya, nah jangan sampai salah, putar ke kanan ataupun searah jarum jam untuk membuka bagian kepala prehab ini. Ini sangat berbeda ya brother and sister. Biasanya kan membuka itu ke kiri, tapi untuk kepala prehab ini membukanya ke kanan. Oke, kalau sudah press tinggal buka saja. Saya di sini menggunakan kunci Inggris ya, yang umumnya disebut kunci Inggris. Nah setelah dirasa sudah bisa dibuka ya bagian mangkoknya, kita loncerkan ya, dilonggarkan kembali bagian penguncinya, tracker penguncinya kita copot. Oke, sekarang kita gunakan tangan saja, karena artinya nggak menggunakan kunci ya, biar tidak slack seperti itu. Oke, waduh, ini pasti pada ambiar ini bagian pelor-pelor kotrik kecilnya. Tuh kan, bisa dilihat, perhatikan ya. Ini dia. Kita langsung angkat. Dan ya, benar sekali, bisa di dalamnya itu terdapat pelor-pelor kecil ya, yang sangat banyak sekali dan berkarat juga ya. Oke, kita akan bersihkan dulu ya. Dan untuk membuka kepala prehab ini rekomendasi banget ya buat brosis. Kalau yang suka bongkar-bongkar silahkan beli tracker ya. Nanti saya simpan di deskripsi ya link unsubnya. Oke, ini dia kepalanya, kepala prehabnya. Di dalamnya itu seperti ini. Nah, saya sarankan ketika bongkar ini usahakan harus ada alasnya, biar si pelornya ini enggak berantakan. Dan benar sekali, ini sangat berkarat ya di bagian mangkuknya. Sebenarnya sih ini nggak begitu berpengaruh, tapi ketika kita biarkan ini kemungkinan bisa merusak yang lainnya seperti itu. Sekalian saya juga mau membersihkan dan memberi ataupun melumasi bagian-bagian kepala prehab ini seperti ini. Jadi yang membedakan untuk yang prehab seperti ini dengan bearing itu sangat tertera sekali ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian body prehabnya. Di sini ada, ini kan standar ya, prehab standar, belum bearing ya, artinya masih gotri. Sini ada tiga powel ya, ataupun 3 pelatuk seperti ini penampilannya ya. Dan ini powel ini nempel di body prehab itu sendiri. Sekarang kita akan bersihkan terlebih dahulu bagian mangkuknya ya. Ini mangkuk prehabnya. Setelah diamplas, kita bersihkan kembali, kita sikat biar karatnya itu hilang. Oke, dirasa sudah hilang. Oke, saya rasa ini udah bersih. Oke, bisa lihat ya, seperti ini. Sekarang kita bersihkan juga bagian ini ya, bagian kepalanya ataupun penutup prehabnya. Seperti biasa, ini disemprot-semprot dulu, kemudian sikat kembali biar bersih. Oke, sudah bersih.
Ini dia konsepnya. Jadi si powelnya itu nempel di body prehab dan ada seperti kawat per gitu ya, sehingga ini mental-mental seperti itu, dan yang menjadikan suara kretek-kretek gitu ya, kretek-kretek seperti ini. Jadi ini yang menjadikan suara. Kadang ketika diganti adanya bisa diganti dimodif biar suaranya lebih kencang, itu bisa katanya, tinggal ganti kawatnya, dan ini yang menjadikan suara seperti jangkrik itu. Oke, setelah saya bersihkan terlebih dahulu ya ininya, baru kita kasih gemuk ataupun ya intinya pelumas gemuk itu. Dan sekarang kita pasang kembali. Ini harus dengan cermat dan teliti karena ini pelornya kecil-kecil. Kita pasang kembali pelor yang ada di rumah prehab itu sendiri. Di sini teman-teman harus pelan-pelan ya. Setelah sudah terpasang, sekarang tinggal masukkan lagi kepala prehabnya. Ini yang membedakan dengan prehab yang sudah bearing. Kalau yang sudah bearing harus pakai tali dulu itu buat masukin kepala prehabnya. Nanti saya ulas ya yang bearing juga. Sekarang kita fokus ke gotri ini dulu. Nah, sekarang ini ada ring. Oke, ring space. Pasang dulu yang besar, ring yang besar ini, kemudian yang kecil 2 rangkap mengikuti yang lebih besar tadi seperti ini. Nah, oke, ditekan-tekan saja. Setelah itu kita pasang kembali bagian-bagian pelor-pelor kecilnya. Di sini jangan sampai terangkat ya rumah prehabnya, rumah prehab. Kepala prehabnya jangan sampai terangkat karena di bawahnya itu ada pelor-pelor yang tadi yang pertama kita pasang. Kalau terangkat itu bisa ambiar lagi brosis. Oke, kita pasang dan saya sudah pasang karena sudah dipercepat. Kemudian kita akan pasang kembali bagian mangkuknya, dan jangan lupa kita lumasi lagi dengan gemuk ya. Ini oke, setelah dilumasi kita akan pasang kembali ke prehab itu sendiri ya, seperti ini. Sini hati-hati jangan sampai miring ya cara pemasangannya. Usahakan sepresisi mungkin ya, sesimetris mungkin biar pas pemasangannya. Jadi kalau misalkan tidak pas itu sangat berbahaya sekali, apalagi terus dipaksakan, itu akan merusak ke bagian body prehab itu sendiri. Oke, dirasa sudah presisi, kita akan kencangkan kembali ya, karena ini kebalikannya, sehingga untuk memasang ini ke arah ataupun mengencangkannya ke arah kiri ya, karena tadi membuka kita ke arah kanan. Dan sekarang kita kencangkan ke arah kiri seperti ini, pelan-pelan. Ini memastikan bahwa pemasangannya presisi. Oke, setelah dirasa sudah presisi dan benar-benar pas ngepres ya, ini sudah aman. Diputar-putar juga bagian kepala prehabnya. Oke, brosis, sekarang kita akan kencangkan. Masukkan lagi bagian bautnya, baut yang panjangnya tadi ya, masukin lagi. Nah, seperti ini. Baru kita kunci lagi trackernya. Ini biar tidak melenceng ya, intinya biar tidak melenceng sih. Makanya menggunakan kunci tracker ini sangat mudah dan sangat membantu sekali nih, terutama kita yang suka bongkar-bongkar atau yang mau perawatan tanpa harus ke bengkel. Jadi kita kerjakan di rumah juga bisa,
Yang penting alatnya sudah ada seperti itu, dan mengikuti tata cara ataupun alur seperti video yang saya buat ini. Ini tinggal kencangkan ya. Tadi ya, ini kencangkannya ke arah kiri ya, karena ini berbeda dengan baut yang pada umumnya. Iya, kencangkan. Iya, seperti ini. Oke, dirasa sudah press dan kencang, kita buka kembali trackernya. Oke, sekarang kita akan pasang kembali pelor-pelor yang ada di bagian gotri-nya ini, di bagian luar ya, pelor-pelor bagian luar yang ukurannya gede. Pertama kita kasih dulu, dilumati dulu dengan gemuk, karena fungsi gemuk ini selain melumasi, ini juga akan memudahkan kita dalam pemasangan maksud saya ya, dalam pemasangan pelor-pelor ini nih, sehingga si pelor ini nempel di mangkuknya. Seperti ini brosis. Jadi kalau kita sudah pasang gemuk, itu akan mudah sehingga tidak berubah ya posisi si pelornya. Kemudian kita masukkan lagi tadi ya, kayak space gitu, seal ya, seal space. Ini buat penahan ya, buat penahan si pelor biar lebih press speed seperti itu. Sekarang kita masukkan lagi bagian QR-nya, as QR-nya kita masukin seperti ini. Oke, dan angkat saja brosis. Oke, tekan dan balik kandang sampai itu copot ya. Dikasih lagi si pelumas tadi, dan masukkan murnya ataupun baut-bautnya juga. Oke, kalau seperti ini sudah aman ya, walaupun kita lepaskan karena tidak akan berubah. Sekarang kita tutup kembali pakai ini karetnya ya, karet luarnya itu, dan kemudian ring ya. Setelah ring nanti ada lagi ini dia ya, mur yang tipis yang terakhir ya. Oke, ini sangat mudah sekali ya brosis. Yang penting ini pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa biar tidak merusak spare part yang lainnya seperti itu brosis. Setelah terpasang semua, sekarang kita pasang kembali bagian sprocketnya. Dikarenakan ini saya membongkar sprocket yang udah kaset ya ataupun slop, ini patokannya seperti biasa, cari colokan yang kecil dan sesuaikan dengan colokan yang kecil juga yang ada di prehabnya seperti ini, dan klop mantap. Oke, selanjutnya pasang bagian yang lainnya. Nah, ini yang saya maksud, colokan kecilnya itu patokannya. Oke, ini juga nanti ada colokan kecil yang membedakan ya. Nah, ini dia, itu patokannya, sehingga kita bisa lihat dan memposisikan seperti ini. Oke, setelah terpasang, sekarang kita kunci bagian sprocketnya ya. Sekarang tinggal kencangkan saja menggunakan kunci sprocket. Ini juga terus harus hati-hati ya,
jangan sampai miring pemasangannya, usahakan presisi ya seperti ini. Dan untuk mengencangkannya tinggal langsung saja menggunakan kunci pos nomor 24, tarik ke arah kanan ya, seperti ini. Oke, selesai.